Apakah KKR atau KPA atau pendeta yang hebat atau anggota jemaat yang aktif yang membuat gereja jemaat masih ada sampai hari ini? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita masuk dalam pelajaran yang ke-9, Roh Kudus dan Jemaat. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada kami setiap saat. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar, membuka hati kami, melihat bagaimana Roh Kudus berperan aktif di dalam setiap individu dan di dalam jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita bersukacita dan bergembira karena kita masuk dalam pelajaran yang ke-9, Roh Kudus dan Jemaat. Kalau saya tanya, kenapa jemaat Anda aktif sekali? Mungkin akan banyak jawaban yang Anda akan sebutkan. Bisa saja Anda akan katakan, oh karena jemaat kami punya banyak pemuda. Dan pemuda itu adalah gudang energi dari sebuah jemaat. Mungkin ada jawaban, oh karena kami punya banyak KPA, kelompok pendalaman Alkitab. Atau saudara akan mengatakan, oh gereja kami aktif karena kami punya pendeta yang luar biasa. Atau Anda akan katakan, oh karena kami punya majelis yang solid, yang saling menguatkan. Saya mau katakan sesuai pelajaran sekolah sahabat kita, saya baca saja supaya saya tidak salah. Dituliskan begini, betul Allah ingin mencapai rencana kemuliaannya bagi jemaat dan melakukannya dengan bantuan kita. Betul, memang kita butuh orang-orang muda yang energik, kita butuh KPA, kita butuh KKR, kita butuh juga pendeta-pendeta yang handal, kita butuh juga ketua-ketua jemaat yang saling mendukung dan sebagainya. Namun tentunya yang lebih tepat lagi, jemaat masih tetap ada sampai saat ini adalah karena Allah yang melakukannya dan akan terus lakukan bagi kita melalui Roh Kudus. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita perlu yang saya sebutkan tadi. Tapi kenapa jemaat masih eksis sampai hari ini? Karena kuasa Allah, karena Roh Kudus. Kemarin sahabat lalu kita sudah belajar mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Kita belajar karunia Roh Kudus itu untuk apa sebenarnya? Karunia Roh Kudus itu diberikan adalah untuk memampukan jemaat menyampaikan misinya, menyampaikan pelayanannya, menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Sahabat ini kita belajar fungsi Roh Kudus kepada jemaat itu sampai sejauh mana. Lagi pula sebelum kita masuk ke dalam empat hal yang akan kita bahas hari ini, jangan lupa jemaat itu terdiri oleh setiap individu-individu. Dan kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, sepanjang triwulan ini maksud saya, bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam hati setiap individu. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hati setiap individu diubahkan, setiap individu bertobat, setiap individu dalam jemaat itu percaya akan firman Tuhan, maka saya percaya jemaat itu akan tampil dengan sangat maksimal. Toh, tahap pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada setiap jemaat adalah menyatukan anggota-anggota jemaat itu kepada kepala jemaat itu sendiri. Sekolah sahabat kita menekankan dengan baik, dengan banyak ayat yang diberikan di situ, saudara boleh membacanya dalam sekolah sahabat masing-masing, bahwa kepala jemaat itu adalah siapa? Yesus. Ya, kepala jemaat adalah Yesus. Kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu, di slide ditunjukkan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan
dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada. Ingat, tolong tekankan di sekolah sahabat kita, anggota gereja Maseton hari ke-7, kepala jemaat adalah Kristus. Bukan majelis, bukan orang yang berpengaruh karena punya uang yang banyak, bukan pendeta jemaat yang hebat, bukan pemuda yang aktif, bukan. Tetapi kepala daripada jemaat adalah Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kita merencanakan program-program, merencanakan pelayanan, jangan lupa setiap individu, setiap orang, setiap kelompok, setiap majelis jemaat, setiap gereja harus meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus memuliakan nama Yesus di dalam hati kita. Yang kedua, setelah kita disatukan dalam Kristus, maka langkah yang akan kita lakukan adalah baptisan. Ya, baptisan. Walaupun ini akan terkait nanti dengan langkah yang keempat, yaitu pelayanan. Baptisan. Kenapa baptisan? Efesus 4 ayat 5 katakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Gereja Maseton hari ke-7 mempercayai bahwa kita membaptis anggota kita dengan cara diselam. Beberapa minggu yang lalu saya menerima telepon. Ditanyakan kepada saya, halo pendeta, ini pendeta gereja Advent? Ya, gereja Advent apakah baptisnya dengan cara selam atau ada dengan cara yang lain? Ketika saya terima telepon itu sempat tertawa juga, tersenyum dalam hati, lalu saya katakan dengan berani dan pede dan tidak takut salah. Saya katakan kepada orang itu, seluruh gereja Advent membaptiskan umatnya dengan cara diselamkan. Kita percaya bukan? Baptizo artinya diselamkan. Kita percaya cerita kisah Yesus Kristus dibaptiskan di Sungai Yordan, dia masuk ke dalam air lalu keluar. Artinya baptisan itu dilakukan dengan cara selam, tidak dengan cara yang lain. Dan baptisan itu hanya satu. Walaupun memang baptisan itu adalah lambang. Roma 6 ayat 3 sampai 7 menyebutkan ya bahwa itu adalah lambang kita meninggalkan manusia yang lama kita, menguburkannya, lalu kita keluar dari air, kita menjadi manusia baru yang ingin menghidupkan pola hidup yang baru, memiliki buah-buah roh atau buah roh. Kalau saudara yang mengikuti pelajaran sekolah sahabat, saudara akan menjawab buah roh, ya. Memiliki buah roh, kehidupan yang baru dalam Kristus. Walaupun baptisan itu lambang, tapi ingat, lambang satu negara pun tidak boleh dimain-mainkan. Apalagi baptisan, ya. Satu negara punya lambang, dia tidak boleh kita ubah-ubah, tidak boleh kita main-mainkan. Ya. Dan saya percaya demikian juga dengan baptisan. Alkitab mengajarkan kita membaptis dengan cara selam, bukan yang lain. Baptisan itu juga sesuai dengan tulisan kutipan Nyonya White menyebutkan. Di slide ditunjukkan supaya Anda juga mudah. Baptisan adalah sebuah penolakan yang paling sungguh-sungguh terhadap dunia. Diri yang menyatakan mati atas kehidupan berdosa dan dibangkitkan dari kuburan air untuk menghidupkan sebuah kehidupan baru yang setia kepada Allah. Yang ketiga, Roh Kudus menyatukan dalam firman, iman, dan doktrin. Ya. Apa ini doktrin? Kamus Besar Bahasa Indonesia tulisan begini. Doktrin adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan. Dalam hal ini saya berbicara dalam koridor gereja Maseton hari ke-7, tidak yang lain. Saya berbicara untuk anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita punya doktrin-doktrin. Kita punya haram dan halal, binatang haram dan halal yang tidak boleh kita langgar. Ada dalam Alkitab, Imamat pasal 11, 1 Korintus 10, Kisah Rasul 11. Kisah Rasul pasal 10 dan banyak lagi yang membuktikannya. Kita punya doktrin mengenai Ka'bah. Kita punya doktrin mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan semuanya itu berdasarkan hanya sola scriptura. Berdasarkan kepada Alkitab. Dan hanya Alkitab saja. Yang terakhir,
Kemudian yang terakhir, Roh Kudus juga akan mempersatukan jemaat di dalam misi dan pelayanan, baik kepada anggota jemaat dan juga pelayanan kasih kepada masyarakat di mana kita berada. Tapi saya mau tekankan ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Saudara perhatikan, Roh Kudus menyatukan kita dengan kepala jemaat itu, yaitu Yesus. Lalu Roh Kudus juga akan membuat kita mengambil langkah, yaitu baptisan. Ingat, baptisan jangan hanya sekedar cemplung-cemplung masuk air. Walaupun itu lambang tapi tidak boleh diganti. Tetapi yang lebih penting adalah makna utamanya baptisan itu adalah kita meninggalkan manusia lama kita, membangkitkan manusia baru. Lalu Roh Kudus itu menyatukan kita untuk setiap firman, iman, dan doktrin. Dan Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk mempersatukan jemaat di dalam misi dan pelayanan. Sekarang pertanyaannya, titik poinnya ada di mana? Titik utamanya ada di mana? Titik utamanya adalah dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita bisa dipersatukan kepada Yesus Kristus setelah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, entah melalui kita mendengarkan, membaca, ataupun yang lain. Setelah kita tahu sebelum orang dibaptis, maka sebelum dia meninggalkan manusia-manusia lamanya, dia perlu tahu mana sih yang disebut binatang haram, mana sih yang disebut binatang halal yang bisa dimakan. Maka titik poinnya adalah kepada firman Tuhan lagi. Pembelajaran firman Tuhan lagi. Lalu ketika kita membagikan firman Tuhan, kita membagikan mengenai Yesus Kristus, membagikan kebenaran, apa yang kita pakai? Kembali lagi, firman Tuhan, Alkitab. Maka sudah benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara perhatikan, Alkitab kita mengambil, sekolah sahabat kita mengambil contoh mengenai orang Barea. Ayatnya dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Dituliskan demikian. Slide ditunjukkan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Apa yang menyebabkan orang-orang Barea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena mereka, saya garis bawahi, menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini titik pusatnya, saudara-saudara. Kenapa dia bisa jadi lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada penyakit di gereja kita. Kalau khotbahnya menyinggung kita tidak mau ke gereja. Kalau khotbahnya terlalu pedas, kita langsung bilang, dia cuma bisa ngomong aja. Emang dia sudah bisa lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan. Doakanlah firman itu. Kalau memang menyentuh hati kita, berdoa, Tuhan, supaya saya bisa menerima firman itu dengan kerelaan, walaupun sakit. Memohon kepada Tuhan. Kalau memang firman itu pedas di telinga. Saya masih ingat, pernah satu kali saya bertemu dengan seseorang lalu belajar mengenai binatang haram dan halal. Ketika dibukakan ayat-ayat demi ayat, dia percaya. Lalu dia dibaptis. Tetapi beberapa hari kemudian dia katakan, pendeta, saya sudah tahu yang benar. Tapi ini saya ditawari oleh orang yang sangat penting untuk makan binatang yang haram. Apa yang harus saya lakukan, pendeta? Saya katakan, berdoa banyak, Pak. Berdoa. Bapak sudah tahu kebenaran. Lalu setelah itu saya tunggu beberapa lama kemudian saya tanya, saya follow up. Pak, bagaimana? Bapak makan atau tidak? Kira-kira jawaban apa, saudara-saudara? Bapak itu katakan, saya makan, pendeta. Saya makan. Tapi saat ini Bapak yang saya saksikan ini sudah meninggalkan seutuhnya
binatang yang haram. Bahkan beliau sudah vegetarian. Puji Tuhan saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, vegetarian. Kembali ke makanan keras pertama. Tumbuh-tumbuhan berbiji, buah-buahan berbiji, sayur-sayuran, ya. Karena belajar firman Tuhan, berdoa, menyelidiki setiap hari firman itu. Bahkan yang lebih hebat lagi untuk menutup rangkuman sekolah sahabat kita. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saudara lihat di slide karena cukup panjang ayatnya, saya menggarisbawahi yang penting-penting. Saudara perhatikan, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Ingat, kenapa orang bisa dibaptis? Karena belajar dulu firman. Jangan sampai tidak belajar, sudah dibaptis. Jangan sampai anak-anak kita, orang-orang muda di gereja kita menerima baptisan tanpa dia diajar terlebih dahulu, tanpa ia mengerti. Lalu yang berikutnya apa yang mereka lakukan? Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun. Dan ketika mereka bertekun, memecahkan roti dan berdoa, ketakutanlah mereka semua. Sedang Rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Lalu apalagi disebutkan? Saya garis bawahi yang penting-penting. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kenapa bisa bersatu? Karena mereka belajar firman Tuhan bersama-sama, memecahkan roti, beribadah. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang. Mereka kembali dituliskan bertekun dan sehati. Bertekun dan sehati untuk apa? Pasti untuk firman Tuhan. Kenapa? Karena ayat itu tuliskan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Belajar firman Tuhan. Dan efeknya apa? Paling bawah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, luar biasa. Roh Kudus menuntun kita secara pribadi di dalam jemaat. Menuntun kita untuk apa pendeta? Menuntun kita dipersatukan dengan kepala jemaat itu adalah Yesus Kristus. Menuntun kita untuk dapat menerima Yesus Kristus melalui baptisan. Ingat, baptisan walaupun itu lambang tapi harus dilakukan sesuai firman Tuhan. Dan yang terpenting adalah dalam baptisan meninggalkan manusia lama, menghidupkan manusia baru. Yang ketiga, itu mempersatukan kita dalam firman, iman, dan doktrin. Dan yang terakhir, itu mempersatukan kita Roh Kudus di dalam pelayanan dan misi gereja. Semua ini didapatkan melalui apa pendeta? Didapatkan melalui pembelajaran firman Tuhan. Didapatkan melalui bersungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Menerimanya dengan hati yang terbuka. Kalau memang itu sakit, terima untuk memperbaiki diri kita. Doakan. Kalau memang firman itu membuat hati kita teriris-iris, tersayat-sayat, dengarkan. Berdoa supaya kita lebih baik lagi. Kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Pada hari ini kami belajar kembali bagaimana Roh Kudus berperan aktif kepada kami secara pribadi dan di dalam jemaat. Tuhan, biarlah kami dimampukan selalu setia untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila firman ini menjadi berkat untuk Anda, jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikannya. Tuhan memberkati kita semua.